Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal FRUP UKM PPG Guru Mata Pelajaran PPKN 42. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, seperti biasa, mari kita subscribe terlebih dahulu channelnya, like, komen, dan boleh share kepada teman-teman semuanya supaya kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Oke, kita langsung bahas pada soalnya. Laporan penelitian tindakan kelas ditulis sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan serta dapat diketahui oleh umum, terutama oleh para guru yang mengalami permasalahan yang sama di kelas. Pada bagian hasil dan pembahasan tentu harus sesuai dengan tujuan dari kemajuan atau perubahan setiap siklus yang dilakukan. Manakah langkah yang tepat dalam merancang proposal PTK di bagian hasil dan pembahasan? A. Kajian teori, kerangka pikir, hipotesis penelitian. B. Pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. C. Prosedur penelitian, pengumpulan data, penyelidikan. Yang D. Pelaksanaan tindakan, hasil analisis data, dan pembahasan. Yang E. Pembahasan siklus, analisis data, serta kesimpulan. Nah, perlu kita ketahui kata kunci yang ditanyakan di soal di sini adalah langkah yang tepat dalam merancang proposal PTK di bagian hasil dan pembahasan. Jadi yang ditanyakan adalah bagian hasil dan pembahasan. Nah, kalau yang A, option yang A, apakah ini masuk ke dalam bagian hasil atau pembahasan? Oke, kajian teori ini lebih tepatnya di bab 2 ya, atau belum masuk ke bagian hasil dan juga bagian pembahasan. Serta kerangka pikir, hipotesis penelitian ini belum tepat ya, yang A. Yang B, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, kalau pembahasan tentu ini sudah masuk ke bagian pembahasan. Akan tetapi ini ada bagian kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, bagian kesimpulan dan daftar pustaka sudah kita ketahui bahwasanya ini masuk ke bagian penutup ya. Terus atau bagian akhir. Nah, yang C di sini prosedur penelitian, pengumpulan data, penyelidikan ini masih di metode penelitian atau sebelum ke hasil atau pembahasan. Berarti yang A, B, C kurang tepat. Yang D, pelaksanaan tindakan, hasil analisis data, serta pembahasan. Oke, ini kita simpan dulu yang D. Yang E, pembahasan siklus, analisis data, serta kesimpulan. Nah, di sini ada kesimpulan. Sementara kesimpulan itu tidak termasuk ke dalam hasil dan pembahasan. Berarti jawaban yang paling tepat yang termasuk ke dalam bagian hasil dan pembahasan adalah yang D, yaitu pelaksanaan tindakan, hasil analisis data. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, berdasarkan hasil diskusi, isu kebocoran data warga negara baru-baru ini dikemukakan bahwa kebocoran data merupakan tanggung jawab negara karena negara merupakan pihak yang paling banyak meminta warga dan menjadi pengontrol atau pemilik data tersebut. Informasi di atas menunjukkan suatu kekhawatiran bagi suatu negara karena A. Partisipasi aktif warga negara untuk menerapkan etika global. B. Negara harus menyerahkan data kepada pihak ketiga. C. Perlu adanya badan yang mengurusi masalah keamanan data. Yang D. Warga negara tidak perlu memberikan data pribadi. Yang E. Negara tidak bisa melindungi data warga negara. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwasanya yang ditanyakan di soal di sini adalah merupakan bagian dari kisi-kisi isu kewarganegaraan. Sementara tadi soal sebelumnya adalah terkait dengan PTK, di mana PTK itu adalah soal yang sering banyak muncul berdasarkan pengalaman yang saya alami kemarin pas waktu ujian UP kategori 2, UP PPG kategori 2 di UKM PPG ke-7 ya. Atau lebih tepatnya alhamdulillah saya sudah lulus, kemarin dinyatakan lulus pada tanggal
28 Desember. Jadi ini adalah salah satu soal yang sering muncul di kemarin di ujian tersebut, yaitu ada soal penelitian tindakan kelas, terus juga yang ini adalah isu kewarganegaraan. Nah, balik lagi ke soal di sini, yang ditanyakan di soal ini adalah suatu kekhawatiran bagi suatu negara, di mana di dalam soal itu diketahui bahwasannya berdasarkan hasil diskusi, isu kebocoran data warga negara baru-baru ini dikemukakan bahwa kebocoran data merupakan tanggung jawab negara. Nah, di sini ada kebocoran data ya. Lalu yang ditanyakan di sini, informasi di atas menunjukkan suatu kekhawatiran bagi suatu negara. Karena kenapa? Nah, jadi di sini lebih tepatnya adalah khawatir bagi suatu negara. Karena kenapa? Ya, jawaban yang paling tepat adalah negara tidak bisa melindungi data warga negara. Jadi ini dikhawatirkan ya, berdasarkan informasi di sini di atas, negara itu dikhawatirkan bagi suatu negara tidak bisa melindungi data warga negara karena bisa saja ada oknum-oknum yang membocorkan data-data milik dari warga negara kita ya, atau data-data warga negara. Nah, sementara yang A di sini partisipasi aktif warga negara untuk menerapkan etika global. Di sini berarti harus ada peran serta atau ikut serta dari warga. Kalau menurut saya ini kurang tepat ya. Yang B, kalau yang B yaitu negara harus menyerahkan data kepada pihak ketiga. Berarti suatu data di sini harus dititipkan kepada pihak yang ketiga. Nah, apakah pihak yang ketiga itu bisa atau dapat dipercaya atau tidak? Nah, belum tentu dapat dipercaya atau bisa saja membocorkan data-data ke pihak yang lain. Nah, kalau yang B ini sama kurang tepat ya. Nah, yang B sama kurang tepat. Nah, sementara yang C di sini perlu adanya badan yang mengurusi masalah keamanan data. Ini masih kurang tepat menurut saya. Terus juga yang D, warga negara tidak perlu memberikan data pribadi. Nah, sementara warga negara tidak perlu memberikan data pribadi. Nah, ini data pribadi ini menurut saya kurang sesuai. Sementara informasi di atas menunjukkan suatu kekhawatiran bagi suatu negara karena negara tidak bisa melindungi data warga negara itu. Jadi ini khawatir ya, dikhawatirkan negara tidak bisa melindungi data warga negara karena bisa saja ada oknum-oknum yang bisa saja membocorkan data-data dari warga negara tersebut. Itu ya, seperti itu. Oke, soal berikutnya. Keilmuan PPKN di Indonesia tampaknya merupakan masalah yang harus dicarikan klasifikasinya. Contoh masalah seperti apakah PPKN itu mau rumpun ilmu sosial, humaniora masih belum memiliki kesepakatan jelas. Humaniora masih belum memiliki kesepakatan jelas. Maka dibutuhkan kajian yang mendalam bahwa ternyata yang menjadi akar keilmuan PPKN adalah titik-titik. A. Humaniora, B. Ilmu sosial, C. Ilmu politik, D. Ilmu hukum, E. Filsafat pendidikan. Nah, ada 3 rumpun dari PPKN ya, 3 rumpun. Di mana 3 rumpun yang pertama yaitu adalah ilmu politik. Rumpun PPKN yang pertama adalah ilmu politik. Rumpun yang kedua adalah ilmu hukum. Dan rumpun yang ketiga dari PPKN itu adalah moral. Jadi di sini dibutuhkan kajian yang mendalam bahwa ternyata yang menjadi akar keilmuan PPKN itu adalah ya, jawaban yang paling tepat adalah ilmu sosial. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Bangsa Indonesia memiliki berbagai ragam budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai entitasnya. Mestilah perlu dijaga kelestariannya. Sumbangan guru dalam hal tersebut melalui pembelajaran adalah titik-titik. A. Mendorong kemajuan masyarakat secara progresif. B. Mengutamakan kepentingan bersama di masyarakat. C. Menyiapkan peserta didik di berbagai daerah. D. Menyadari pola kehidupan di masyarakat. E. Mentaati ketentuan hukum di satuan pendidikan. Nah, di sini bahwasanya perlu kita ketahui
Bangsa Indonesia itu memiliki berbagai ragam budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai entitasnya itu yang beragam gitu ya. Nah, di sini diperlukan sumbangan guru atau peran guru dalam hal tersebut melalui pembelajaran adanya. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang tepat di sini adalah sumbangan guru dalam hal tersebut melalui pembelajaran, yaitu jawaban yang tepat adalah mengutamakan kepentingan bersama di masyarakat. Soal berikutnya, isu global yang harus diperhatikan di tahun 2022 seperti dilansir dari situs United Nations Foundation. Salah satunya adalah fokus pada penanganan pandemi COVID-19 yang lewat target vaksinasi di seluruh negara. Upaya untuk memastikan gerak cepat penanganan COVID akibat COVID-19 dilakukan dengan titik-titik. A. Menguncurkan beragam bantuan bagi warga negara terdampak. B. Menggerakkan upaya vaksinasi massal secara serentak, saling membantu sesama warga negara di lingkungan sekitar. D. Memberikan stimulus ekonomi yang besar untuk memperhatikan daya beli. E. Mendorong penciptaan kawasan zona bebas orang asing. Jawaban yang paling tepat adalah, di sini yang ditanyakan di soal itu adalah upaya. Upaya untuk apa? Untuk memastikan gerak cepat penanganan COVID-19 dilakukan dengan, di sini kan yang ditanyakan adalah upaya untuk memastikan gerak cepat penanganan. Nah, tentunya dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggerakkan upaya supaya vaksinasi massal secara serentak gitu ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini ada satu soal. Silakan boleh dijawab terlebih dahulu dan boleh ditulis di kolom komentar gitu ya. Ini adalah terkait dengan civic, di mana kemarin ada muncul juga soal seperti ini gitu ya di UV yang pernah saya ikuti ujian tersebut. Oke, Bapak Ibu guru semuanya, perlu Bapak Ibu ketahui usaha yang perlu kita lakukan sebelum menghadapi ujian UP ini tentunya salah satunya adalah dengan cara-cara berikhtiar. Nah, cara-cara berikhtiar itu salah satunya adalah dengan cara membaca modul-modul profesional yang sudah ada ya di SIM PKB kita. Materi modul profesional tersebut itu ada 6 modul. Silakan baca dan alhamdulillah semuanya sesuai dengan kisi-kisi. Jadi kisi-kisi yang diberikan dari pemerintah, kisi-kisi UP itu adalah materinya ada semuanya di modul profesional. Sehingga selain kita sudah belajar dari video-video yang sudah saya buat di sini, jadi Bapak Ibu guru semuanya perlu membaca kembali modul-modul profesional itu, yang 6 modul profesional tersebut. Oke, sekian dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.